Selamat malam, jumpa lagi dengan Pak Git. Kali ini bahasan Pak Git masalah rame-ramenya FPI ya. Sebetulnya FPI udah nggak ada, tapi untuk memudahkan aja gitu penyebutan namanya, kita sebut aja FPI yang dipimpin oleh Habib Rizik ya, seperti itu. Nah, Pak Git akan memulai satu video dulu ya. Ini videonya sebetulnya sebelum Lebaran lah. Jadi tantangan gitu. Wah, dari jauh gitu. Yang artinya Habib Rizik di sini mengatakan laskar monyet lah, apalah yang lebih baik kita cek dulu videonya teman-temannya. Jadi ributnya Habib Rizik ini atau FPI ini dengan rombongan apa gitu ya, sehingga rame banget di medsos gitu ya. Nah, kita cek videonya waktu itu. Telah bubarkan organisasi monyet dan tangkap para pemimpin monyet beserta laskar monyetnya, serta pecat semua oknum yang jadi backing gerombolan monyet tersebut. Saya sampaikan kepada monyet-monyet itu, ayo kapan kalian mau culik saya, bunuh saya, serang saya, tinggal sebut aja kapan kita mau perang. Sebutkan harinya, sebutkan tempatnya, sebutkan tanggalnya. Bawa kau punya pasukan monyet semua. Kami akan lawan kalian sampai tetes darah terakhir. Bapak Prabowo Subianto Presiden segera perintahkan Panglima TNI. Jangan sampai perang ini Pak di negeri kita Pak. Jangan. Kalau Presiden nggak mau tahu, Panglima TNI nggak mau tahu, Kapolri nggak mau tahu, saya akan bikin pasukan besar-besaran se Indonesia. Kita akan perang, kita akan kejar, kita akan kejar, hajar, habisi, kenyang semua monyet PKI yang selama ini menghina ulama, menghina habaib, menghina muhibin, menghina NKRI, dan pura-pura adalah Pancasila. Saya tanya sekali lagi, semua siap berjuang? Siap ikut Habib? LS Banyumas itu siap satu komando Gus Abbas meladeni tantangan Rizik Syihab. Kapan waktunya, di mana, siap. Saya sendiri siap untuk menghadapi Rizik Syihab yang ada di Pekambu. Nah, itu tadi yang dari ini teman-teman, dari mana? Dari Banyumas lah. Kejadian ini ya sebelum Lebaran, tapi Pak Git terangkan dulu yang disebut tadi mungkin laskar monyet itu adalah PWLS atau adalah singkatan dari Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah ya, seperti itu. Jadi bukan perkumpulan wartawan Indonesia gitu ya. Kemudian setelah itu juga ada beredar video gitu ya, mungkin ya di sekitar Jawa Tengah ya, tapi Pak Git tidak menyebutkan gitu ya. Videonya tuh isinya ada ya seperti itu, apa namanya, mobil isinya Habib ini disuruh putar pulang gitu, diusir lah sama warga. Jadi kalau Pak Git lihat nih kaosnya tuh, nah kaosnya tuh kayak PWILS juga gitu loh. Jadi ini peperangan lah, katakan PWILS sama FPI lah, seperti itu. Gitu. Nah, akhirnya disuruh pulang dan rombongan Habib ini disuruh pulang, kan pagi juga nggak tahu ya siapa karena gelap nih, malam kayaknya. Nah, seperti itulah kondisinya gitu. Yang di daerah tertentu gitu seperti itu. Nah, ada PWLS-nya, tahu Habib itu udah disuruh putar balik. Artinya gini teman-teman, ini adalah bentuk penolakan terhadap Habib ya. Sebetulnya Pak Git ngerti ya, yang dimaksudkan di sini adalah mereka nggak usah lagi lah mengklaim kalau diri mereka itu keturunan dari Rasulullah ya. Artinya mungkin teman-teman PWLS kalau dalam pernyataan mereka akan terbuka gitu kalau kembalilah ke manusia biasa gitu, tidak ada zuriyah Rasul dalam hal ini. Nah, kemudian kita beralih kejadian yang baru-baru ini ya, yang
katakanlah baru Sabtu kemarin gitu ya. Enaknya ya kita cek videonya gitu, karena kalau pagi cerita juga nanti kan kalau nggak ada buktinya kurang mantep gitu ya. Kalau ada video itu ada bukti jadi mantep gitu. Nah ini ada di daerah Karanganyar. Nah ini ada salah satu anggota PWILS itu digerebek lah ya. Kita cek ya teman-teman ya. Pelaku tidak ditemukan, Nah, mungkin melarikan diri. dan dilakukan, kalau nggak salah ini namanya Mbah Mono gitu yang disamperin. Ada Ah, sesuatu yang harus kita lakukan. jadi diklaim Mbah Mono ini melarikan diri oleh rombongan Muhyiddin. Oh, kita lihat Muhyiddin ini juga ya masih bangsa sendiri gitu, bentuknya ya masih bentuk orang pribumi lah. Nah tuh PWILS Kabupaten Karanganyar ya. LS Kabupaten Karanganyar. Orangnya baru dicari. Oh, orangnya baru dicari. Jadi yang disebarkan beritanya itu kalau orangnya kabur. Tapi menurut yang menceritakan ini sebetulnya nggak lari, dia lagi apa? Keluar olahraga naik sepeda sore gitu, dan sempat ketemu dengan gerombolan ini ya, gerombolan katakan FPI itu ya, FPI Solo Raya lah istilahnya. Nah, gerombolan sekitar 50 orang rame gitu, dan sempat berdebat keras yang akhirnya dimediasi di Polsek Tasikmadu. Nah, ini akhirnya berdamailah, saling minta maaf gitu. Ya kalau menurut Pak Git ya ironis gitu. Ironisnya udah Islam sama Islam, kemudian pribumi sama pribumi, berantem di negeri ini yang sebetulnya kategori harusnya aman. Ini ditunggangi ya jelas lah oleh kekuasaan ya, oleh finansial terutama ya, kita tahu sendirilah gitu. Habib-habib ini melakukannya seperti apa ya, sering minta amplop, kemudian berbagai macam hal gitu ya, yang sudah terjadi dalam hal ini ya, termasuk pembuatan makam-makam palsu ya. Menurut pagi teman-teman udah tahu lah. Nah ini yang baru aja di Solo gitu ya. Nah kita dengerin nih penjelasannya ya, sedikit aja, kita pagi cuma ambil cuplikannya dikit-dikit gitu ya. Ya alhamdulillah Ya. acara perayaan berisik itu tidak terjadi, karena kalau Perang Rizik nggak terjadi gitu. kita termakan provokasi, maka yang rugi adalah kita, Ya. pribumi dengan pribumi. Oh, pribumi sama pribumi. Iya ada benar juga sih. Cuma kalau menurut saya pribadi dan menurut beberapa teman-teman ini yang sepemikiran dengan saya, jadi kalau kita diprovokasi gitu ya, para mukibul itu diprovokasi untuk perang dengan kita, ya kalau harus terjadi ya terjadi, nggak apa-apa. Kalau memang terpaksa Muhyiddin lawan pribumi, yang artinya pribumi lawan pribumi terjadi, nggak apa-apa kan, jadi chaos gitu. Maksud dan tujuannya itu apa juga nggak jelas, apa mau melihatkan kekuasaan, tapi yang disuruh ya kok pribumi juga gitu. Itu masalahnya adalah seperti itu. Dan satu lagi kita cek video ya dari Tegal ya teman-teman. Satu lagi kita cek nih yang dari Tegal. Kami Laskar Persaudaraan Islam Jakarta Selatan Oh, ini dari baru Jakarta saja Selatan. nonton video PWI Laskar Sabilillah Demak Bintoro yang menantang untuk menentukan tempat, tanggal, dan waktunya. Dengan ini kami sikapi. Kami tentukan untuk tanggal Jumat 1 Muharram 1447 Satu Hijriah Muharram, ajak berantem satu tanggal Muharram. 27 Juni 2025 jam 1 siang, tempat di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Bismillahirrahmanirrahim. Tempatnya di lapangan Banteng, demo aja mesti pakai izin, apalagi berantem. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Yang dipakai kalimat tauhid. wa ala ali
Sayyidina Muhammad. Kami tunggu kalian. Kepada sedulur-sedulurku, kepada saudara-saudaraku, Nah ini anggota responnya lah. PI di Jakarta Selatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Bahril Ulum dari Desa Buniwah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Baru Beberapa hari Ulum yang dari lalu Tegal. sebelum Idul Fitri, saya menyampaikan tantangan kepada Rizik Syihab. Malam terakhir Ramadan, saya melakukan tantangan kepada Rizik Syihab, menunggu dia di kuburan Desa Buniwah. Itu saya tidak meladeni siapapun yang bernama Muhyiddin dan dia bukan Habib. Ya, saya hanya menantang para Habib. Silahkan datang Habibnya berapapun wes. Kalau memang Rizik Syihab nggak berani datang sendirian, berapapun yang penting semuanya Habib. Semuanya bukan warga pribumi, semuanya bukan Muhyiddin. Kita dari PWI Laskar Sabilillah, terutama saya pribadi Bahril Ulum yang melakukan tantangan itu, nggak akan mundur kalau berhadapan dengan mereka-mereka yang mengaku sebagai zuriyah Rasulullah SAW, namun tidak terkonfirmasi sebagai keturunan asli dari Rasulullah. Ya begitulah teman-temannya. Kalau masih ini sebatas perang di sosmed, it's okay lah. Tapi kan yang kalau dilihat tadi akhirnya yang terprovokasi itu umat Islam Indonesia gitu loh. Katakanlah pribumi gitu. Dan hal ini para Habib ini juga nggak nongol. Mereka yang akhirnya perang, mereka juga yang akhirnya disuruh turun ke bawah. Akhirnya pribumi lawan pribumi, nggak beda jauh dulu waktu seperti di zaman Belanda gitu ya. Itu banyak yang terjadi seperti itu ya, pribumi akhirnya dilawan pribumi, terprovokasi, diadu domba oleh pihak luar. Nah jangan sampai ini terulang kembali gitu. Kalau terulang ya cuma di sosmed aja batasannya seperti itu gitu loh. Tapi ini hampir saja ya di Solo itu hampir aja ya, yang kemarin di Karanganyar itu. Menurut Pak Git hampir lah. Kalau sampai terprovokasi itu nggak tahu gitu. Pas lagi ada cara halal bihalal juga mungkin dari FPI-nya yang diperhitungkan sekitar 700 orang. Nah itu kalau terjadi gimana? Kan bahayanya itu dalam konteksnya tadi adalah Muslim dengan Muslim, pribumi dengan pribumi. Ya kalau mau perang di Syria sama di Israel atau Palestina, di negara-negara yang lagi perang sana mau belain siapa terserah gitu kan, bebas-bebas aja. Negara Indonesia itu negara hukum, dan provokasi Habib Rizik ini bukan menantang, cuma menantang katakan golongan PWI-LS tadi, yang menantang juga ke Deddy Mulyadi ya. Deddy Mulyadi ya dibilang waktu itu hati-hati Jabar mulai menyembah kepada berhala gitu ya. Nah itu yang ini juga direspon oleh Deddy Mulyadi ya. Berhala-berhala yang dimaksud itu pejabat-pejabat yang diem kalau ada rakyatnya susah gitu. Nah berhalanya itu maksudnya di sana gitu kan. Kemudian juga responnya Deddy Mulyadi juga tegas, artinya tidak memperbolehkan Habib yang tidak kategori bermutu lah dalam berceramah di Jawa Barat, terutama di sholat Jumat ya. Jadi ya kalau kita lihat memang ceramah-ceramah Habib-Habib ini isinya itu nggak banyak, nggak dikit lah. Ya paling cuma itu aja, malah yang teriak-teriak gitu ya. Provokasi cuma banyakan begitu kalau Pak Git lihat itu ya. Ya adalah 1-2, tapi kalau dibandingin dengan kondisi keseluruhan banyak yang seperti itu. Setelah Deddy Mulyadi juga termasuk Pak Prabowo, Panglima TNI, Kapolri. Kalau mereka, maksudnya kalau Pak Prabowo tidak mau melaksanakan apa yang dimaukan Rizik nih, nah udah mereka akan tetap perang. Ya tinggal sikat aja sama TNI Polri gitu kan. Kalau memang mau nekat-nekatan begitu.
Dan kalau Pak Git lihat kepada pihak PWIRS tadi, mereka dalam tanda petik tidak mau meladeni Muhyiddin gitu. Kalau yang datang itu Habib ya silakan berapa banyaknya, yang penting keturunan nyaman gitu. Nah, seperti itu. Jadi tidak mau ada pertumpahan darah antara anak bangsa. Yang sebetulnya ini tercipta juga oleh provokasi Rizik. Yang mau datang, yang mau perang dan segala macam ya. Ini kalau Pak Git lihat ya hampir seluruh Jawa Tengah ya, termasuk Jogja juga gitu ya. Tapi ya nggak sampai gitu. Artinya dalam kondisi seperti ini yang dicanangkan oleh Rizik akan nyamperin Banyumas, kemudian nyamperin tempat-tempat yang dikatakan seperti tadi gitu ya. Itu tidak terjadi setelah Lebaran ini. Tapi kalau menurut Pak Git ya memang sudah saatnya ya. Mereka udah terlalu lama nih di atas. Udah saatnya lah mereka turun. Dan ini pun Pak Git hanya mengunggah sebagian ya. Banyak lagi ya kalau Pak Git unggah semua. Waduh lama juga nanti bahasa dan melihatkan bukti videonya satu persatu. Kenapa harus dibuktikan videonya ya biar srek gitu nontonnya. Jadi intinya gini teman-teman ya. Tidak usah terprovokasi gitu ya. Artinya ya kalau ini hanya perang di media sosial ya udah biarin aja lah. Namanya juga panas-panasan. Jangan sampai ini terjadi seperti ya di Syria atau perang yang di Israel, Palestina seperti itu. Ya di negara-negara Timur Tengah itulah. Jadi jangan bawa budaya perang dari Arab pindah ke Indonesia. Oke teman-teman, menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.